Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam pembelajaran PKBM Fahmul Ulum dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam, masih pada bab 7 tentang bumi dan tata surya untuk tingkat SMP dan MTSN tahun ajaran 2025-2026 bersama saya Tutor Yulianti Artina Handini Eskom. Selamat belajar. Video ini adalah bagian ketiga dari bab 7 tentang bumi dan tata surya. Kita masuk pada bab planet kerdil. Selain 8 planet yang sudah kita kenali di awal bab ini, ada juga yang dikategorikan sebagai planet kerdil. Salah satu contoh planet kerdil adalah planet Pluto. Sebelum membicarakan lebih lanjut tentang benda-benda langit yang dikelompokkan sebagai planet kerdil, pasti kalian terpikirkan, kenapa Pluto bukan lagi planet? Pada tahun 2006, status Pluto bukan lagi disebut sebagai planet. Ini merupakan hasil dari Pertemuan Umum Internasional Astronomi Union. Dilansir dari Life Science, untuk menjadi planet, benda langit harus memenuhi 3 kriteria. Kriteria itu sebagai berikut. 1. Planet harus mengorbit matahari. 2. Orbit planet harus bersih dari benda langit lainnya. 3. Planet harus bulat. Tapi Pluto tidak memenuhi ketiga kriteria tersebut. Pluto hanya mengikuti 2 kriteria, yakni bulat dan mengorbit matahari. Pluto dikelilingi oleh ribuan benda langit lainnya dan bongkahan puing. Ia belum membersihkan lingkungan di sekitar orbitnya. Secara umum, planet kerdil memang memiliki banyak kemiripan dengan planet biasa. Keduanya sama-sama mengelilingi matahari. Keduanya juga memiliki gaya gravitasinya sendiri. Hal yang membedakan adalah pada planet kerdil, gaya gravitasi ini tidak cukup besar untuk menjaga kestabilan bentuknya. Gaya gravitasi yang kurang kuat ini juga yang menyebabkan orbit planet kerdil tidak benar-benar bersih dari benda-benda langit lain. Bahkan, pada kasus Pluto, ia mempunyai satelit yang ukurannya lebih besar dan memiliki gaya gravitasi yang kuat, sehingga menyebabkan Pluto sering terganggu dan mudah goyah. Mungkin rasanya sama seperti saat kendaraan yang kita tumpangi disusul oleh kendaraan yang jauh lebih besar dengan kecepatan yang lebih tinggi. Pluto adalah benda langit yang mencuri perhatian. Pernah dianggap planet untuk waktu yang cukup lama, tetapi ilmuwan yang melakukan penyelidikan intensif menyadari ada perbedaan antara Pluto dengan ke-8 planet lainnya di tata surya. Selain itu, planet kerdil ini juga memiliki fisik yang menarik, yaitu satelit-satelit yang berputar-putar, gunung-gunung yang tinggi, serta salju yang berwarna merah. Posisinya yang begitu jauh dari matahari setara dengan 40 kali jarak matahari ke bumi. Pluto terletak di sebuah area yang disebut Sabuk Kuiper. Sabuk Kuiper itu sendiri dimulai dari Neptunus, sehingga benda-benda langit yang berada di daerah ini juga disebut sebagai objek trans-Neptunus. Jika Pluto terletak di area Sabuk Kuiper, maka Ceres yang dulunya dimasukkan dalam golongan asteroid ini tinggal di sabuk asteroid. Sabuk asteroid terletak di antara planet Mars dan planet Jupiter. Ceres adalah objek terbesar di sabuk asteroid. Bahkan dibandingkan dengan asteroid lainnya, ukuran Ceres memang jauh berbeda. Itu pula yang menjadi salah satu penyebab mengapa Ceres berganti status menjadi planet kerdil. Meski belum terbukti memiliki lapisan atmosfer di permukaannya, ilmuwan masih menimbang kemungkinan Ceres berpotensi dapat menopang kehidupan. Pertimbangan ini dikarenakan adanya temuan bahwa di Ceres terdapat air. Permukaannya terdiri dari campuran batuan dan es.
dengan kemungkinan samudra air garam di bawah permukaannya. Permukaannya banyak kawah dan memiliki titik terang yang kemungkinan terdiri dari garam natrium karbonat. Satu lagi benda langit yang unik, mari berkenalan dengan Haumea. Planet kerdil ini berbentuk oval, tidak bulat seperti kebanyakan planet. Haumea juga termasuk dalam objek Trans-Neptunus dan memiliki dua satelit yang berputar mengelilinginya, yaitu Namaka dan Hi'iaka. Bentuknya yang oval disebabkan oleh gerak rotasinya yang sangat cepat. Pengetahuan tentang Haumea masih sangat terbatas. Ilmuwan masih terus berusaha menyelidikinya. Sejauh ini yang diketahui adalah suhu permukaannya yang sangat ekstrim dinginnya. Haumea juga tidak memiliki medan magnetik sendiri. Selain itu, Haumea juga ditemukan ternyata memiliki cincin. Berlokasi yang sama dengan Pluto, Haumea dan Eris, Makemake adalah objek paling terang kedua di sabuk Kuiper setelah Pluto. Penemuan Makemake dan Eris lah yang membuat ilmuwan kembali mempertimbangkan ulang mengenai syarat benda langit yang disebut planet, hingga terciptalah istilah planet kerdil. Letaknya sangat jauh dari bumi menyebabkan pengamatan pada bentuk fisik permukaan Makemake masih cukup sulit dilakukan. Dari jauh terlihat warna Makemake seperti Pluto berwarna merah kecoklatan. Ilmuwan juga menemukan metana dan etana beku di permukaannya. Ukuran Eris yang sedikit lebih besar dari Pluto menyebabkan astronom berdebat mengenai definisi planet. Permukaannya juga mirip seperti Pluto, berbatu-batu. Ilmuwan menduga suhu permukaannya berkisar minus 217 derajat Celcius hingga minus 243 derajat Celcius. Eris terletak di sabuk Kuiper melampaui Neptunus. Ditemukan pada tahun 2005, Eris memiliki satu bulan, yaitu Dysnomia. Asteroid memiliki nama lain yaitu planet minor atau planetoid. Asteroid adalah benda langit yang juga mengorbit pada matahari. Ukurannya jauh lebih kecil dibanding planet. Ada 3 kelompok asteroid yang diketahui saat ini, yaitu sabuk asteroid utama, Trojan, dan asteroid dekat bumi. Saat ini sudah 995.413 buah asteroid yang ditemukan di tata surya. Orbit asteroid bisa terganggu bahkan berubah arah jika menemui gaya gravitasi planet yang kuat. Beberapa asteroid sampai terlempar keluar orbitnya dan mendekati orbit planet lain. Ilmuwan terus-menerus mengamati pergerakan asteroid terutama pada perlintasannya dengan orbit bumi. Secara ukuran, asteroid lebih kecil dari planet, tetapi lebih besar dari meteoroid. Asteroid juga berbeda dengan komet. Salah satu asteroid yang menarik untuk diamati adalah 243 Ida dan 4 Vesta. Meteor, meteorit, dan meteoroid. Sekilas, ketiga benda langit ini tampak sama, tetapi ketiganya dibuat untuk menandai benda langit yang berbeda. Meteoroid adalah benda langit yang ukurannya sangat bervariasi. Sebut saja mereka adalah batu luar angkasa. Saat meteoroid itu memasuki atmosfer bumi, ia akan terbakar dan jatuh ke permukaan bumi, lalu berubah nama menjadi meteor. Setelah berhasil melalui atmosfer bumi, terbakar dan menyentuh tanah, inilah yang kita sebut meteorit. Perhatikan gambar berikut agar memudahkanmu memahami perbedaan istilah ini. Komet adalah benda langit yang berasal dari sisa-sisa pembentukan tata surya. Ia dapat berupa debu, batu, maupun es. Seperti juga benda langit lainnya di tata surya. Sisa-sisa pembentukan tata surya ini bergerak mengikuti orbit tertentu. Saat posisinya terlalu dekat dengan matahari, komet menjadi panas dan memuntahkan gas dan debu.
Pemanasan yang lama menyebabkan komet berpendar di bagian intinya dan membentuk semacam ekor cahaya yang membentang panjangnya hingga jutaan kilometer. Ukuran kepala yang bersinar ini bisa berkali lipat besarnya dibandingkan ukuran semula. Seperti yang kamu lihat pada gambar, komet bergerak dengan kepala mengarah ke bumi, sementara ekornya terlihat semakin memudar di ujungnya. Jika masih berada di luar angkasa, ekor komet selalu menjauhi matahari. Orang biasa menyebutnya komet sebagai bintang berekor, tetapi istilah ini tidaklah tepat, karena komet tidak termasuk golongan bintang. Sebagian komet muncul sekali saja selama hidupnya, tetapi ada juga komet-komet yang muncul secara periodik atau berulang kehadirannya dalam kurun waktu tertentu. Contoh komet ini adalah komet Halley yang muncul setiap 76 tahun sekali, komet Hartley setiap 6 tahun sekali, dan komet Encke setiap 3 tahun sekali. Kemunculan yang berulang ini berhubungan dengan periode orbit mereka mengelilingi matahari. Mungkin kamu bertanya-tanya, apakah ada satelit bumi selain bulan? Perhatikan gambar berikut. Gambar ini dapat menunjukkan satelit bumi yang berada di orbitnya. Sekarang, apakah kamu sudah mendapat gambaran mengenai satelit yang dimaksud? Seperti penjelasan tentang satelit sebelumnya, satelit adalah setiap benda langit yang berputar mengelilingi benda langit yang umumnya lebih besar. Bulan, Titan, atau Io adalah satelit-satelit alami yang mengitari planet. Selain satelit alami, ada juga yang digolongkan ke dalam satelit buatan. Seperti namanya, tentu saja satelit buatan ini tidaklah terbentuk di luar angkasa, tetapi dibuat oleh manusia dan digunakan untuk berbagai keperluan manusia di bumi, termasuk melakukan penelitian di benda-benda langit lainnya. Satelit cuaca meningkatkan pemahaman kita terhadap perubahan cuaca, bahkan dapat memperkirakan cuaca untuk beberapa waktu mendatang. Satelit pengamatan mengelilingi bumi untuk mendapatkan gambaran-gambaran mengenai keadaan bagian-bagian bumi seperti hutan, air, dan bagian permukaan bumi lainnya. Satelit telekomunikasi membuat percakapan antar manusia yang terpisah jarak menjadi mudah dan memungkinkan. Sampai di sini dulu pembahasan mengenai benda-benda langit lainnya. Minggu depan akan dilanjutkan membahas tentang pengaruh pergerakan bumi dan benda langit lainnya terhadap kehidupan di bumi. Terima kasih atas perhatiannya. Diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.